على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أكرمنا بالإخلاص في النية والقول والعمل. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah, karena pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita panjang umur, masih memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa bertatap muka, berkumpul kembali dalam rangka meneruskan kajian belajar ilmu kita. Allah Ta'ala masih memberikan kita kesehatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, marilah kita tata niat kita niatkan kita menghadiri majelis ilmu ini hanya mengharapkan ridha Allah Ta'ala semata. Kita niatkan supaya ini menjadi bekal di akhirat nanti. Kemudian mari kita membaca surat Al-Fatihah yang ditujukan kepada saudara-saudara kita yang masih hidup, yang diberikan cobaan oleh Allah Ta'ala, diberikan cobaan sakit, diberikan cobaan kekurangan dalam rezeki. Semoga Allah Ta'ala memberikan ketabahan dan kesabaran kepadanya, dan Allah Ta'ala angkat penyakitnya. Yang sudah meninggal juga yang masih hidup, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Yang khususkan bagi yang meninggal, semoga Allah Ta'ala meluaskan kuburannya. Ala hadirin yang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena masih momen hari raya ya, Syawal, mungkin ini tanggal 29 kalau nggak salah. Saya pribadi mengucapkan ma'aidil faizin, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa antum bi khair. Mungkin ada kesalahan, jelas ada salah, mohon dibuka pintu maafnya. Dan mari kita lanjutkan kembali, kita bertemu kembali untuk semangat, untuk kita mengulangi lagi pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Sampai di mana? Masih terkait dengan haid ya. Dan salat fardu. Kalau berkira Bu. Kalau 99. Enggak. Di sini Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bab Faslun, kayaknya wasyara itu wujubis sholati. Itu ya, kewajiban-kewajiban sholat. Iya. Syarat-syarat kewajiban sholat. Salah satu asya, ada 3 hal. Yang pertama itu adalah al-islamu, Islam. Itu ya. Setelah ini sholat fardu. Kalau di buku kita nih, kalau setelah haid itu Sholat fardu. bagian kedua sholat. Iya. Ya. Itu udah kayaknya. Udah ya? Sholat. Bagian kedua sholat. Syarat wajib sholat. Iya. Syarat-syarat wajib sholat. Salah satu asya, ada 3 perkara. Yang pertama itu adalah al-Islam. Jadi supaya sah sholatnya, jadi kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan. Yang pertama untuk
melaksanakan sholat itu yang pertama itu adalah Islam. Jadi tidak boleh orang yang bukan Islam itu disuruh untuk melakukan sholat, nggak bisa. Jadi kita ketika di dunia nih, kemudian bertemu dengan orang non-muslim, ini sudah zuhur nih, udah asar, ayo sholat-sholat, nggak boleh begitu. Kenapa? Karena syarat untuk melaksanakan sholat itu adalah Islam. Namun apa yang harus kita katakan kepada orang itu supaya masuk Islam? Masuk Islamlah, kemudian habis itu dia sholat. Itu maksudnya. Jadi ketika di dunia itu tidak ada kewajiban bagi kita untuk memerintahkan dia untuk melaksanakan kewajiban sholat, karena dia bukan Islam. Tidak seperti halnya ketika kita kepada sesama muslim, wajib kifayah kan, kita jelaskan dulu di di Al-Qaul Jali. Jadi wajib sehukumnya secara kifayah ketika seseorang tersebut itu melihat yang lain belum melakukan kewajiban-kewajiban, mimba bi amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Wajib kifayah jika mampu. Jika mampu, pertama itu dengan anak tersebut itu kan kalau dia sudah berumur 10 tahun Hijriah dan dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib seperti sholat, maka ada hak orang tua untuk memukulnya. Ada hak orang tua untuk memukulnya, itu sebagai bentuk pendidikan. Namun kalau tidak mampu dengan tangan, maka bisa dengan lisan menasihati. Kalau tidak bisa dengan lisan, maka dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Jadi itu adalah batas minimal supaya seseorang itu terhindar dari maksiat. Karena kalau ada sesuatu yang kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tidak dengan urutan ini, langsung dengan hati. Ada orang umpamanya kerabat-kerabat kita tahu yakin bahwasanya dia itu belum sholat, dia muslim, kemudian langsung ingkar dengan hati, begitu kan? Tidak dinasihati, maka dia tidak terhindar dari perbuatan maksiat. Jadi ada kewajiban bagi dia untuk memerintahkannya. Tapi kalau dia bukan muslim, maka tidak ada kewajiban kita. Seperti halnya kita wajib untuk memerintah orang untuk melaksanakan kewajiban kalau dia belum melakukan kewajiban, mimbabi al-kifayah, wajib kifayah. Jadi kalau kita bertemu dengan kerabat kita, statusnya adalah orang yang bukan muslim, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk menyuruhnya untuk melakukan sholat, sedangkan dia dalam keadaan bukan muslim. Tapi kewajiban kita memerintahkan kepada dia untuk masuk Islam, kemudian dia disuruh untuk sholat, untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang lain. Namun bukan berarti ketika kalau dia meninggal dalam keadaan itu, dalam keadaan dia bukan non muslim, dia selamat dari siksa dia meninggalkan sholat. Jadi orang tersebut kalau ketika di dunia tidak muslim, ada kewajiban-kewajiban dia seandainya muslim melakukan sesuatu seperti melakukan sholat, wajib melakukan sholat umpamanya, harus Islam dulu kemudian melakukan sholat. Ketika dia meninggal dalam keadaan non muslim, dia akan disiksa karena ketidakislamannya, dan dia disiksa karena meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi berlipat ganda siksanya orang tersebut. Nah, itu orang yang orang yang non muslim seperti itu. Non muslim itu juga dibagi menjadi dua. Ada yang non muslim, dia tersebut itu memang asal. Ada yang non muslim itu dia awalnya Islam, kemudian dia keluar dari Islam, gitu kan. Kalau non muslim yang asal
kemudian dia masuk Islam, ya kan? Tidak ada kewajiban bagi dia untuk melakukan qada sholat. Jadi kalau dia itu asli belum pernah masuk Islam sama sekali, maka ketika masuk Islam tidak ada kewajiban bagi dia untuk melakukan sholat. Jadi kalau dia berumur 20 tahun nih, kemudian dia mukallafnya itu kan ketika berumur 15 tahun, katakanlah dia itu belum mimpi basah bagi laki-laki, dia sudah berumur 15 tahun Hijriah, maka ada waktu 5 tahun dia itu wajib untuk melakukan sholat, karena mukallafnya itu dengan umur 15 tahun. Bagi yang kafir asli, ketika dia berumur 20 tahun itu masuk Islam, apakah dia wajib qada? 5 tahun ini enggak wajib. Enggak wajib. Jadi ini targhiban lahu. Ini bentuk supaya dia itu termotivasi untuk masuk Islam, karena tidak ada sesuatu yang memberatkan bagi dia untuk dikerjakan. Tapi kalau orang tersebut itu pernah masuk Islam, ya kan, dia keluar dari Islam dengan ucapan, dengan perbuatan, atau dengan keyakinan, maka dihitung berapa tahun dia keluar dari Islam tersebut. Jadi katakanlah dia itu keluar Islam itu ketika dari semenjak kecil dia itu Islam sampai balik 15 tahun Hijriah. Kemudian dia keluar Islam di umur 20 tahun. Di umur 20 tahun, maka 5 tahun ini harus diqadha. Maka 5 tahun ini harus diqadha. Itu. Jadi supaya memberikan peringatan kepada dia bahwasanya berat bagi orang tersebut meskipun dia masuk Islam kembali untuk keluar Islam. Meskipun dia masuk Islam kembali, tapi alhamdulillah kalau dia mati dalam keadaan itu, meskipun disela-selai dengan keluar dari Islam karena ucapan, perbuatan atau keyakinan, kalau dia meninggal dalam keadaan muslim, maka dia termasuk orang yang beruntung. Maka dia termasuk orang yang beruntung. Beruntungnya akhir-akhirnya dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan orang muslim itu kan, itu kita pernah menjelaskan bahwasanya orang muslim itu di akhirat nanti ketika ditimbang itu kan dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. Ada kalanya kebaikannya lebih banyak daripada kejelekan, maka ini langsung masuk surga. Kemudian ada kalanya kebaikan dan kejelekannya itu sama, ditimbang, ini juga masuk surga. Ini orang muslim ini. Ada kalanya kejelekannya itu lebih banyak daripada kebaikan, maka di sini dibagi menjadi 2. Ada kalanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kejelekan-kejelekannya tersebut, kemudian masuk surga Allah tanpa dia masuk neraka. Ada kalanya dia tersebut itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berhak dia untuk masuk neraka. Maka ketika dia masuk neraka itu tidak akan selamanya. Tidak akan selamanya. Dia pada akhirnya akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang pertama, itu adalah Islam. Penjelasannya seperti itu. Kemudian wal bulughu wal aqlu, balik, berakal, wa haddut taklif, itu adalah definisi mukallaf. Jadi definisi mukallaf, sehingga dia tersebut itu kewajiban mengerjakan kewajiban, harus mengerjakan kewajiban dan menjauhi larangan, dia kan harus mukallaf. Mukallaf itu orang yang memenuhi 3 kriteria. Kalau ini kan sudah muslim nih, maka tinggal 2 lagi, yaitu balik dan berakal. Balik, kita sudah tahu nih, kalau balik itu kan kalau laki-laki sudah ada padanya satu di antara
2. Apa saja? Pertama, ada kalanya dia mimpi basah, atau dia sudah berumur 15 tahun hijriah bagi Syafi'iyah. Jadi begitu. Jadi kalau laki-laki dikatakan dia itu balik, sudah ada padanya satu di antara 2, sehingga dia wajib mengerjakan kewajiban atau menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban-kewajiban itu salah satunya adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Maka dia harus balik. Jadi kalau dia belum balik, dia masih belum mimpi basah bagi laki-laki, dia belum berumur 15 tahun hijriah bagi laki-laki, maka nanti kewajibannya itu kembali kepada orang tua. Kembali kepada orang tua, karena dia belum ada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban dan belum ada kewajiban untuk menjauhi larangan. Apa itu kewajiban orang tua? Kita kembali ke kitab Al-Qaul Jali, bahwasanya ketika dia berumur 7 tahun hijriah dan dia sudah tamyiz, sudah mandiri dalam makan, minum dan beristinja, maka wajib bagi orang tua untuk memerintahkannya untuk melakukan sholat, dan tentu setelah diajarkannya hukum-hukum tentang sholat. Jadi kita harus berkaca pada diri kita sendiri nih. Kira-kira anak saya itu sudah saya perintahkan nggak ketika umur 7 tahun hijriah? Sudah saya ajarkan nggak tentang hukum-hukum sholat? Dan tentu ketika kita ajarkan hukum-hukum sholat, maka kita juga ada kewajiban untuk apa? Untuk mengajarkan kepada dia hal-hal yang lebih penting dari itu. Apa itu? Yaitu mengenal tentang akidah. Ya kan? Itu cara untuk mendidik anak itu begitu. Cara untuk mendidik anak supaya dia tumbuh menjadi generasi yang mengerti tentang Islam, harus tahu nih mana yang harus lebih didahulukan kepadanya pendidikannya. Ya kita lihat saja anak-anak kita. Kira-kira anak kita itu ketika umur 7 tahun sudah pernah diajarkan tentang keyakinan-keyakinan yang benar gak? Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala tidak butuh kepada makhluknya, Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya, Allah Ta'ala yang menciptakan kita manusia tidak sama dengan kita, Allah Ta'ala yang menciptakan arsy tidak butuh kepada arsy, Allah yang menciptakan bumi tidak butuh kepada bumi, Allah yang menciptakan langit tidak butuh kepada langit. Sudah pernah kita ini enggak ajarkan kepada anak hal-hal yang seperti itu? Kalau belum, orang tua tersebut itu masih ada dosa. Karena itu kewajiban bagi orang tua untuk mengajarkan kepada anak ketika anak tersebut itu berumur 7 tahun hijriah dan dia sudah tamyiz. Itu harus dimulai. Jadi pertama kali yang harus dikenalkan dengan anak itu adalah bab akidah. Dan ini sesuai dengan sabda atau apa yang dikatakan oleh para sahabat. Dan para sahabat itu dari baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita ulangi tentang perkataan Jundub bin Abdillah, salah seorang sahabat. Dia mengatakan kunna ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kita bersama baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nahnu fityanun hazawiratun. Kita itu masih muda belia. Ta'allamna al-imana. Kita belajar keimanan dulu, tsumma ta'allamna al-Qur'an. Kemudian baru kita belajar Al-Qur'an. Fazdadna bihi imana. Maka jadilah tambah keimanan kita. Jadi pertama kali yang harus didahulukan itu tentang keimanan dulu. Diajarkan kepada anak bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala itu tidak ada sekutu baginya. Jadi meskipun anak tersebut mungkin belum paham ketika kecil, tapi kita ada kewajiban untuk menyampaikannya itu. Kita ada kewajiban untuk mendahulukan hal-hal yang memang harus didahulukan.
Dan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang dulu. Al-Hafidh Ibnul Jauzi mengatakan dalam kitabnya, beliau mengatakan awwalu ma yajibu taqdimu. Jadi pertama kali yang harus didahulukan, katanya muqaddimatun fil i'tiqad. Pendahuluan tentang keyakinan. Pendahuluan tentang keyakinan. Tashtamilu ala ma'rifatillah. Kemudian memuat perkara-perkara yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendahuluan yang harus kita dahulukan, yang kita harus ajarkan kepada anak itu adalah memuat perkara-perkara yang berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yudkaru fiha ma la budda minhu. Kemudian dijelaskan hal-hal yang memang harus dijelaskan yang berkaitan dengan dua kalimat syahadat, tentang mengenal Allah dan mengenal Rasulnya. Mungkin kita sudah dijelaskan dulu kan tentang mengajarkan kepada anak, diajarkan kepada anak bahwasanya Allah Ta'ala itu punya malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat. Allah Ta'ala punya para utusan, para nabi-nabi Allah. Allah Ta'ala menciptakan jin. Allah Ta'ala menciptakan malaikat. Allah Ta'ala menciptakan surga. Hal-hal yang seperti itu, meskipun mereka tidak paham, tapi ada kewajiban bagi kita untuk mengajarkan kepada anak. Jadi kembalinya itu kepada orang tua. Makanya kalau anak tersebut itu ingin seperti pendidikan Islam, sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, hal-hal yang kelihatannya sederhana ini kita perhatikan kepada anak kita. Kita perhatikan dan itu kita jaga dan terus kita jaga sampai berlangsung sampai dewasa. Insya Allah setelah dia itu balik, setelah mereka itu mempunyai kepahaman yang benar, karakter yang ada pada dirinya, bertanggung jawab atas dirinya, bertanggung jawab atas agama, merasa bahwasanya kalau dia tidak sholat dia akan dosa, merasa bahwasanya dia kalau dia tersebut itu tidak berbakti kepada orang tua dia akan berdosa. Itu akan ada seperti itu kalau dia itu memang didikannya itu didikan Islami. Tapi kalau tidak dididik dengan Islam, ketika besar dia enjoy aja meninggalkan hal-hal yang ada itu adalah kewajiban. Tidak sholat, ya santai. Tidak sholat atau menunda-nunda sholat sampai keluar waktunya tanpa ada uzur, santai. Tidak puasa, santai. Puasa yang wajib maksudnya. Dan dia tidak punya uzur, santai. Kenapa? Karena dari kecilnya dia tidak dididik dengan didikan Islam. Jadi kita semuanya itu jangan menganggap itu kan masih kecil tuh, itu enggak enggak mengerti, enggak paham. Lah semenjak kecil itulah yang harus kita perhatikan bersama supaya benar-benar anak tersebut itu tumbuh dengan didikan Islam, sehingga ketika dia balik sudah diberikan kefahaman oleh Allah hal-hal yang menjadi kewajiban dia merasa berat untuk tidak dia kerjakan. Itu memang diajarkan oleh Islam seperti itu. Jadi sehingga dia itu wajib untuk melakukan sholat, syaratnya itu adalah dia itu harus balik. Kalau belum balik, belum ada kewajiban dia untuk melakukan sholat. Kembalinya kepada siapa? Kepada orang tua. Orang tua wajib bagi dia untuk memerintahkan dia untuk sholat setelah mengajarkan kepada dia hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban sholat, puasa, begitu. Itu umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Makanya kan kita ketika punya anak nih umur 6 tahun, 5 tahun, itu harus punya planning. Apa ya planning itu? Rencana ke depannya. Kira-kira anak ini kita mau ajari apa ya? Atau kalau kita tidak mampu, kira-kira siapa ya yang bisa untuk ngajar? Siapa ya majlis taklim mana nih yang mau saya utus anak kita itu untuk belajar di sana? Dan tentu kita kan tidak mau anak kita itu kita utus pada majlis taklim
yang majelis taklim itu kita tidak tahu apa yang diajarkannya. Kan begitu kan? Inginnya kita itu supaya anak itu tumbuh menjadi anak yang sesuai dengan apa yang kita mau, mengerti tentang akidah, bertanggung jawab pada dirinya sendiri, agama dan negara. Tapi karena kita salah di dalam menyuruh anak untuk menghadiri majelis taklim, maka ya keliru juga. Jangan-jangan nanti ketika dewasa berbeda dengan kita. Nah, makanya hal-hal yang seperti ini orang tua harus mempunyai perhatian yang khusus. Karena kita itu punya tanggung jawab. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap pemimpin itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Kalau kita tahu nih umur 7 tahun sudah harus kita ada rencana nih. Sebelum 7 tahun bahkan kita ajarkan nih tentang hukum-hukum sholat. Anak sekarang kan cerdas-cerdas, Bu. Anak sekarang itu cerdas-cerdas, Pak. Maksudnya untuk supaya dia menyerap apa yang kita ajarkan, apalagi menghafal, mereka itu sangat bisa seperti itu. Umur 5 tahun, umur 6 tahun itu udah bisa mereka diajarkan untuk menghafal hal-hal yang baik, udah bisa. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh nih, sungguh-sungguh kita mengajar kepada anak seperti itu. Jadi jangan sampai anak tersebut ketika dewasa itu menjadi orang-orang yang tidak kita harapkan. Paling tidak namanya kita akan berusaha ya, berusaha sesuai dengan perintah agama. Sudah kecil kita ajarkan, ketika besar sudah kita suruh mondok dan lain sebagainya. Dan dia mondok di tempat yang sudah sesuai. Namun karena ketentuan Allah Ta'ala beda, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka tentu akan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun paling tidak kita itu sesuai. Kita sendiri nih yang sebagai orang tua udah bebas dari tanggung jawab. Sebagai orang tua ketika di akhirat nanti, ketika ditanya bagaimana kamu mengurus anak, kita sudah terbebas. Paling tidak begitu. Karena ketentuan Allah tidak sesuai dengan ketentuan kita. Kadang kan ada seperti itu. Anak sudah diajari seperti ini, ketika sudah balik sudah diajari, mondok juga, tapi akhir-akhirnya naudzubillah dia itu berani kepada orang tua. Iya kan? Ada yang seperti itu, ada. Karena ketentuan Allah Ta'ala lain. Tapi paling tidak kita sudah tahu nih cara mendidik anak, kewajiban kita nggak ada sudah. Tinggal dia tersebut menanggung apa yang menjadi pekerjaannya sendiri. Sudah tidak ada kaitannya dengan kita. Karena kewajiban-kewajiban orang tua sudah terpenuhi yang berkaitan dengan pendidikan si anak. Gitu ya, supaya tahu bersama. Kemudian wal bulugh. Kemudian anak tersebut kalau sudah umur 10 tahun hijriah, sesuai dengan keterangan dalam kitab Al-Qaul Jali itu kan, sudah berumur 10 tahun hijriah, dia disuruh sholat, tidak mau sholat. Dia disuruh untuk berpuasa, wajib, fisiknya mendukung, tidak mau berpuasa. Wajib bagi orang tua untuk menyuruh anaknya untuk mengerjakan qadha. Untuk mengerjakan qadha sholat dan qadha puasa. Kalau tidak mau, ada hak orang tua untuk memukulnya. Ini apa tujuannya? Tujuannya ketika besar si anak tersebut itu merasa apa yang diperintahkan orang tua itu benar-benar harus dikerjakan. Terasanya bukan seketika, Bu. Terasanya orang anak tersebut didikan dengan didikan Islam itu bukan langsung seketika, tapi ketika anak tersebut itu beranjak dewasa. Cobalah praktek kita punya anak nih, kita ajarkan hal-hal yang sesuai dengan yang kita pelajari di kitab. Ketika umur 7 tahun, apa yang harus kita tanamkan kepada anak.
ketika 10 tahun apa yang kita perbuat kepada anak, begitu kan? Itu kita terapkan coba. Insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, anak itu menjadi anak yang berbakti kepada kita orang tua. Anak tersebut itu bisa berbakti kepada nusa dan agama. Jadi begitu. Jadi aslinya pendidikan Islam itu sudah ada, tinggal kita bagaimana kita menerapkannya. Jadi balik. Jadi kalau si anak tersebut itu sudah berumur 15 tahun Hijriah bagi laki-laki atau sudah mimpi basah, maka anak tersebut ada kewajiban untuk mengerjakan kewajiban. Salah satunya adalah sholat. Nah, bagaimana kalau si anak tersebut sudah kita pukul, ya kan? Sudah sesuai dengan aturan-aturan Islam, tapi dia tetap tidak mengerjakan sholat, tapi dia tetap tidak mengerjakan puasa. Bagaimana? Ya, anak tersebut tidak dosa, orang tuanya juga tidak dosa. Kenapa? Karena anaknya belum balik. Belum balik. Kenapa? Karena namanya catatan malaikat itu baru berlaku kalau si anak tersebut itu sudah balik. Sudah laki-laki sudah pada dirinya satu di antara dua, mimpi basah atau sudah berumur 15 tahun Hijriah. Kalau si perempuan ditambah satu menstruasi, gitu. Jadi kalau anak tersebut sudah, kalau bahasa Jawanya itu apa? Belong apa gimana ya? Sudah diajarkan begini, disuruh tetap aja nggak mau. Beler gitu. Sambeng. Gitu. Nggak mau mengindahkan apa yang dikatakan orang tua. Sudah dipukul dengan sesuai ajaran Islam. Pukulannya itu adalah pukulan mendidik, sekali lagi, pukulan yang tidak membuat anak tersebut itu luka. Juga di tempat itu tidak membahayakan, tempat yang tidak dimuliakan, bukan di kepala, bukan di wajah, ya kayak seperti pantat atau di betis umpamanya. Kalau itu dipukul, kalau di dalam dalam kitab itu dipukul, bukan dicewek. Gitu. Jadi kita ngikutilah seperti yang di kitab aja. Gitu. Ya. Jadi begitu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau si anak tersebut itu masih beler, masih tambeng, maka kita si orang tua itu sudah berusaha tidak dosa, dan anak juga tidak dosa. Paling tidak kan mungkin kedepannya kan nggak tahu nih, ketika waktu itu nggak mau, tapi ketika sudah balik itu terasa manfaat dari bimbingan ajaran orang tua itu terasa ketika balik sudah diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah wal aqlu, akal, berakal. Jadi kalau dia tidak punya akal, yaitu gila, tidak ada kewajiban. Orang tidak punya akal, Bang, kadang ya telanjang di jalanan, nggak boleh itu. Ya memang nggak boleh, tapi kan dia adalah orang yang tidak punya akal. Jadi dia keluar dari taklif, beban yang harus dia kerjakan, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya wassalawatul masnuna, salat-salat yang disunahkan, khamsun ada 5. Al-Aidani, 2 hari raya. Jadi hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini nih kita sudah melaksanakan Idul Fitri dan kita mau melaksanakan Idul Adha, yaitu tanggal 1 Syawal Idul Fitri dan tanggal 10 Dzulhijjah Idul Adha. Dan sunat itu, sunat. Kadang orang nggak pernah sholat 5 waktu, dia ketika hari raya sholat. Nah, sholat itu kan kebalik. Yang sunnah ia pentingkan, sedangkan yang wajib tidak ia kerjakan. Wal kusufani, dan sholat sunnah kusuf, jadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Wal istisqa, dan
sholat istisqa kayaknya ada sendiri cara-caranya nanti di belakang. Caranya bagaimana sholat kusuf, bagaimana sholat istisqa. Tapi paling tidak kita tahu bahwasanya ada beberapa sholat yang disunnahkan. Kalau sunnah itu beda dengan wajib, maksudnya supaya tahu aja bahwasanya kalau wajib itu kalau dikerjakan karena Allah mendapatkan pahala, kalau ditinggal itu mendapatkan dosa. Tapi kalau sunnah, kalau ia kerjakan karena Allah Ta'ala dia akan mendapatkan pahala, kalau ia tinggalkan tidak mendapatkan dosa, itu sunnah. Supaya tahu gitu, yang harus didahulukan itu perkara yang wajib seharusnya. Kalau ini, kalau dia tinggalkan, enggak dosa. Wasunanut tabi'atul lil faraid, kesunahan-kesunahan yang mengikuti sholat fardu, sab'a asyrata rakaatan. Ada 17 rakaat. Jadi sholat rawatib kalau istilah kita itu, sholat ba'diyah ataupun qobliyah. Pertama, rakaatul fajri, sholat 2 rakaat fajar sebelum subuh tuh. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar ketika fajar shotib yaitu subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa arba'un qabla dhuhri, dan sholat-sholat ini masuk waktunya ketika masuk waktu sholat wajib. Sholat qobliyah dan sholat ba'diyah ini masuk waktunya kapan? Ketika masuk waktu sholat wajib. Sholat subuh, ada sholat fajar. Kapan dikerjakannya? Berarti sudah terbit fajar shotib. Karena waktu subuh itu ketika dimulai ada fajar shotib. Gitu. Kapan habisnya? Habisnya juga sama. Ketika waktu wajib itu sudah habis. Waktu subuh nih, dari terbit fajar shotib sampai terbit matahari, iya kan? Iya. Nah, sampai terbit matahari, meskipun sebagian kecil aja, maka juga sholat qobliyah dan ba'diyah juga berakhir ketika waktu sholat tersebut itu berakhir. Wa arba'un qabla dhuhri, dan 4 sebelum zuhur. Wa raka'atani ba'dahu, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa arba'un qabla al-'asri, dan 4 sebelum asar. Wa raka'atani, dan 2 rakaat ba'dal maghribi, setelah maghrib. Wa thalathun, dan 3 rakaat ba'dal isya'i, setelah isya. Yutiru biwahidatin minhunna, dia sholat witir 1 rakaat dari ketiga itu. Jadi 2 rakaat sholat ba'diyah ba'dal isya, kemudian 1 rakaat dia sholat witir gitu. Kemudian wasalasu nawafil, 3 sholat sunnah muakkadatun, sangat dianjurkan. Sholatul lail, yaitu sholat malam, yaitu atau sholat tahajud ya. Kalau kita kita terkenalnya itu adalah sholat tahajud, sholat yang dikerjakan waktu malam dan itu setelah tidur. Setelah tidur itu sholatul lail atau sholat tahajud, sholat yang dilakukan waktu malam dan setelah tidur. Wa sholatud duha, dan sholat duha. Sholat duha bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 8 rakaat gitu kan. Paling banyak katanya itu 12 rakaat. Dan mulainya itu ketika matahari sudah seukuran 1 tombak. Ya paling tidak ya jam 7 umpamanya kan. Itu. Jadi sudah agak menyingsing, sudah agak tinggi. Kemudian wassalatut tarawih, dan sholat tarawih. Faslun fasal wa syara'itus sholati, syarat-syarat sholat.
qabla duhuli, sebelum masuk fiha dalam sholat, khamsatu asya, ada 5 macam. Yang pertama adalah taharatul a'dha, suci semua anggota badannya. Kita kembali kepada al-qaul jali kan. Salah satu daripada syarat orang tersebut sholat itu suci dari najis. Apa? Badannya. A'dha ini adalah badannya. Badannya termasuknya adalah bagian najis yang ada di mulut. Jadi bagian luar, tapi yang termasuk itu adalah bagian mulut dan hidung. Itu juga harus kita bersihkan dari najis. Jadi kalau ada gusi-gusi yang di situ keluar darah, itu harus dibersihkan dulu juga. Kemudian ada orang itu mimisen umpamanya kan, itu harus juga dibersihkan. Jadi anggota zahir, tapi termasuk bagian dalam mulut dan bagian dalam hidung. Bukan termasuk bagian dalam perut. Kalau bagian dalam perut kan banyak kotoran tuh, itu bukan itu maksudnya. Begitu. Minal hadasi, dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi hadas kecil ya seperti umpamanya dia keluar angin, kemudian yang ada berapa itu perkara yang membatalkan wudu, itu ada 5 ya, atau 4, yaitu khurujun min ahadis sabilain, makhraja min ahadis sabilain, sesuatu yang keluar dari 2 bagian depan ataupun bagian belakang. Kemudian yang kedua walamsul ajnabiyatil lati tustaha, yaitu menyentuh kulit perempuan lain yang sudah mencapai batas diingini lawan jenisnya, gitu kan. Kemudian habis itu apa? Walamsul basyaratil ajnabiyah. Kemudian zawalul akli, kemudian hilang akalnya. Kemudian habis itu memegang kemaluan, umpamanya seperti itu. Memegang bahasanya dalam al-qaul jali itu ma kharaja minas sabilaini walam sulat basyaratil ajnabiyatil lati tushtaha wa zawul aqli illa nauma qaidin makin ada. Satunya apa? Itu iya, itu. Jadi ada 4 yang hadas kecil. Kemudian hadas besar juga. Hadas besar seperti junub, ya kan? Hadas besar. Kemudian orang yang haid bagi perempuan, orang yang nifas bagi perempuan. Wan najasi, najis yang telah kita jelaskan tadi. Wasatrul aurati, dan menutup aurat. Menutup aurat bagi laki-laki, auratnya itu di antara pusat dan lutut. Yang wajib ditutupi kesemuanya arah kecuali arah bawah. Masih ingat ya keterangan di al-qaul jali itu? Jadi menutup aurat dengan penutup yang bisa dianggap sebagai penutup warna kulit. Iya kan? Aurat bagi perempuan itu yang merdeka itu adalah semua badan kecuali arah bawah. Iya enggak? Jadi semua badan. Laki-laki itu adalah di antara pusat dan lutut, dengan penutup yang dianggap bisa menutupi warna kulit. Ada penutup menutupi pusat dan lutut, tapi pahanya itu masih kelihatan, bisa dibedakan antara putih dan kuning dan hitam umpamanya. Maka tidak mencukupi. Biasanya pakaiannya itu pakaian putih nih. Pakaian putih. Lah, bagaimana mengukurnya? Mengukurnya itu dengan jarak kita itu ngobrol. Jadi kayak umpamanya saya dengan Pak Tasrif umpamanya ini kan ngobrol. Kalau di sini sampai ini pintu itu kan bukan mungkin
nggak biasa ya ngobrol seperti itu. Artinya kalau seseorang tersebut pakai pakaian putih umpamanya, sekira dengan jarak seperti itu tidak bisa dibedakan warna kulit antara kuning, putih, meskipun kelihatan pahanya, tapi nggak bisa dibedakan, maka itu mencukupi, bisa dijadikan sebagai penutup. Lah, ada sebagian ini pakaian itu baru bisa dibedakan ketika dia itu sudah mendekatnya itu sampai setengah senti umpamanya seperti ini. Tapi ketika dia itu ngobrol dengan ukuran 1 meter nggak bisa dibedakan, maka itu juga mencukupi. Jadi ukurannya seperti itu, dengan penutup yang bisa menutupi warna kulit. Jadi yang ditutupi itu adalah semua bagian kecuali bagian bawah. Penjelasannya kayak seperti al-qaul jali. Jadi seperti umpamanya seseorang tersebut ketika sholatnya tersebut itu pakai pakaian itu longgar umpamanya. Ketika dia itu apalagi dikasih HP gitu kan. Dia pakai pakaian tapi pakaiannya itu kebesaran. Sekira kalau dari atas ketika sujud itu kan kelihatan tuh. Ya. Karena saking longgarnya, maka itu tidak mencukupi kalau terlihat bagian auratnya, bagian pahanya, begitu kan, bagian di bawah pusar kalau laki-laki, begitu juga perempuan. Kalau bagian tubuhnya kelihatan ketika itu, maka tidak mencukupi. Beda kalau umpamanya kelihatannya itu dari bagian bawah. Dia sholat di atas, kemudian di atas itu lantainya pakai kaca umpamanya. Atau sholat kemudian ada renggang antara satu dengan yang lain, itu kemudian kelihatan tidak sengaja dari bawah. Ada yang aneh di atas semuanya. Ya itu berarti tidak batal. Itu menutupi itu, kecuali yang dari arah bawah. Bilibasin tohirin, dengan pakaian yang suci. Jadi ketika sholat itu kan yang harus suci badannya, yang harus suci pakaiannya, yang harus suci itu adalah yang dibawanya, ya kan? Pakaian yang ia bawa ketika sholat, pakaian yang ia pakai ketika sholat, sesuatu yang ia bawa ketika sholat. Jadi pakaian yang dibawa itu maksudnya apa sih? Ya kayak seperti dia itu ketika sholat, dia tersebut itu nyaku HP. HP ini kan sesuatu yang kalau dia gerak, HP-nya ikut gerak kan gitu kan. Bukan yang termasuk di bawah itu adalah sajadah. Sajadah itu kan memang dibawa dari rumah ke tempat sholat. Tapi kan ketika dia tersebut itu sholat, dia dibentangkan begitu. Enggak sesuatu yang kalau kita gerak dia ikut gerak, enggak. Artinya sajadah tersebut itu kalau kita bawa dari rumah, ujungnya kena najis, ya kan? Kemudian kita bentangkan, kemudian sholat di atasnya. Selama badan kita, kemudian pakaian kita tidak menyentuh itu, atau sesuatu yang kita pakai umpamanya, seperti umpamanya kita pakai sorban, dipakai nih, dibawa nih, kita dibawa ke sini, kemudian tidak menyentuhnya. Pakaian kita tidak menyentuh, perkara yang kita bawa seperti sorban yang kita pakai ketika sholat tidak menyentuh, kemudian badan kita juga tidak menyentuh, maka tidak batal. Tidak batal, karena yang dimaksud dengan perkara yang dibawa tersebut itu maksudnya ketika kita gerak, jika dia juga ikut gerak, itu maksudnya. Kemudian bilibasin tohirin wal wukufu ala makanin tohirin, dan berdiri di atas atau berpijak di atas tempat yang suci. Kalau di al-qaul jali itu disebutkan tempat yang kita gunakan untuk sholat itu harus suci. Jadi bukan perkara yang terkena najis atau sesuatu yang itu adalah gosok supaya mendapatkan pahala dari
Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan berbijak di tempat yang suci, tempatnya itu adalah tempat yang kita sentuh ketika kita sholat. Jadi bukan yang dimaksud dengan harus suci, tempatnya itu adalah keseluruhan. Jadi kalau kita sholat ketika berdiri, maka yang kita bijak dari ketika berdiri itulah yang harus suci. Ketika kita sujud, yang menyentuh anggota badan yang 7 ini, itu juga harus suci. Artinya, kalau kita sholat, kemudian di depan kita, di depan dada kita, searah dengan perkara najis, asalkan tidak menyentuh badan kita, pakaian kita, tetap sah sholatnya. Karena yang dimaksud tempat itu bukan tempat keseluruhan. Musola ya udah, musola keseluruhan harus suci, tidak boleh ada najis pun sedikit pun di ujung ataupun di di tengah, bukan begitu. Jadi yang dimaksud dengan tempat itu tempat yang dimana orang sholat itu berbijak. Jadi kalau dia berdiri berarti apa yang menjadi berdiri yaitu 2 kaki, yang diinjak 2 kaki itu juga harus suci. Itu ketika dia duduk, yang diduduki itu juga harus suci. Ketika dia sujud, yang disentuh ketika dia sujud itu juga harus suci. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk hari ini. Sekali lagi mari kita mulai taklim kita dengan semangat, dan kita ajak yang lain. Karena apa? Karena hidup kita sementara. Hidup kita tidak selamanya di dunia ini. Mungkin dengan kita mengajak yang lain, itu menjadi penyebab kita menjadikan orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mencukupkan ini saja, yang lain diajak. Itu adalah bentuk rasa kasih sayang kita kepada yang lain. Jadi yang dimaksud dengan cinta karena Allah, salah satunya kita kasihan sayang kepada yang lain kalau dia tidak tahu cara bagaimana dia beribadah kepada Allah dengan benar. Kemudian diajak. Itu adalah cinta yang hakiki, yang sejati, yang insya Allah akan mendapatkan naungan arus dari Allah, di mana pada waktu itu panas yang begitu terik. Kan salah satu bagian atau kelompok orang yang mendapatkan naungan arus dari Allah adalah orang muslim dengan yang lain saling mencintai. Maksudnya apa? Bukan saya suka kamu, tapi tetap bermaksiat kepada Allah. Saya cinta karena kamu, Kak. Bukan itu. Memang sunnah untuk mengucapkan seperti itu, tapi bukan itu yang dimaksud. Bukan hanya sekedar cinta gombal, bukan itu. Tapi dengan kita mengajak yang lain, itu bentuk rasa cinta kita kepada sesama muslim. Kan sayang kalau dia beribadah kepada Allah tidak disertai dengan ilmu agama, yang jadinya dia hanya rasa capek. Tapi kalau kita tahu bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana sholat dengan benar, karena kita belajar ilmu agama, tentu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Biasa barangkali ada yang bertanya. Ya. Ini masalah sholat setelah baca itu ada sholat isya ini. Ada sholat